mungkin di masyarakat sana masih menganggap bahwa kepengurusan dokumen administrasi kependudukan itu sangat sulit. Iya. Padahal kalau dilakukan sendiri itu amat sangat mudah sekali. Kami pelayanan secara manual tatap muka 1 hari jadi. Iya. Urus sendiri, jangan diwakilkan. Iya. Karena data itu data rahasia Bapak Ibu semuanya. Semua pengurusan administrasi kependudukan itu gratis. Gratis. Gratis semuanya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ise kabar taka masyarakat Penajam Pasir Utara. Kita kembali lagi di podcast Suara Benua Taka, podcastnya masyarakat Penajam Pasir Utara. Di episode kali ini tentunya saya nggak sendirian, sudah ada bersama-sama dengan saya hadir kali ini masih dari pemerintah daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Langsung saja kita perkenalkan Bapak Doni Ariswanto ST, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten PPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat, bahagia. Happy banget ya Pak, kami hari ini benar-benar merasa terhormat dan berterima kasih sekali Bapak Doni hari ini bisa hadir bersama-sama dengan kita. Kali ini kita mau membahas tentang sebenarnya hal yang simpel sih Pak, hal yang simpel untuk diketahui masyarakat. Jadi hari ini kita mau membahas tentang dokumen administrasi kependudukan. Oke ya. Nah, jadi kan seperti yang kita tahu nih Pak, dokumen administrasi kependudukan ini kan hal yang penting banget ya menurut saya untuk bisa diinformasikan kepada masyarakat. Karena kan dokumen-dokumen ini tentunya di negara kita dibutuhkan untuk misalnya untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, atau berbagai kebutuhan yang lainnya itu kan sangat diperlukan. Nah, seiring perkembangan zaman dan teknologi sekarang kan apalagi sekarang serba digital, tentunya ada beberapa hal nih yang mungkin kepengurusan dokumen ini tidak seperti yang dahulu gitu kan. Pasti tentunya ada inovasi-inovasi dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah di Kabupaten PPU. Nah, mungkin kita sedikit mau membahas tentang itu ya Pak. Boleh. Nah, baik, untuk mengawali nih, kalau misalnya boleh tahu Pak, apa aja sih dokumen administrasi kependudukan yang ditangani oleh Disdukcapil Kabupaten PPU? Oke, terima kasih. Selamat siang para pemirsa dan teman-teman semuanya di Penajam Pasir Utara. Pada intinya output dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kota sebagai instansi pelaksana untuk pencatatan administrasi kependudukan itu outputnya ada 24 output dokumen. 24 output dokumen. Yang pada dasarnya sebenarnya gini. Walaupun benar Dukcapil adalah bukan kewenangan dasar, tetapi output dari Dukcapil itu adalah sebagai dasar dari semua pelayanan publik. Jadi output karena legalitas dari dokumen yang dikeluarkan oleh Dukcapil itu berkaitan dengan hukum. Jadi instansi yang ada di pemerintahan. Jadi begini, administrasi kependudukan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam penertiban pencatatan dokumen kependudukan, baik itu melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil yang dikelola melalui aplikasi SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Oke. Yang outputnya itu akan digunakan untuk pelayanan publik, untuk penegakan hukum, perencanaan pembangunan. Nah, dan salah satunya yang baru kemarin kita laksanakan adalah peningkatan demokrasi.
Baik. Begitu. Jadi Secara umumnya begitu. secara umum ini tadi ada 24 output ya Pak ya. 24 output. Lumayan banyak juga. Ya. Bukan lumayan banyak, Begitulah. mungkin sangat banyak ya Pak ya. Jadi dan tadi juga ada aplikasi Siak, sistem ya. sistem Informasi administrasi kependudukan. Ya. Oke, nah jadi dari sekian banyaknya 24 output tadi Pak, bolehkah disebutkan maksudnya jenisnya apa-apa saja mungkin boleh. contohnya? Yang biasanya mungkin yang familiar yang biasa diurus oleh penduduk kita adalah KTP, KK, kartu identitas anak, akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, akte perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, surat keterangan pindah domisili, dan masih banyak lagi. Iya. Lagi. Itu yang ibaratnya ini dokumen-dokumen yang familiar, tadi yang familiar ya, yang memang sudah sangat sering diurus oleh masyarakat sekitar. Oke, kalau untuk manfaatnya sendiri nih Pak, kalau misalnya dari Disduk Capil sendiri, karena kan ini yang pengen kita kulik lebih dalam agar masyarakat ini bisa mengetahui gitu betapa pentingnya dokumen kependudukan ini. Manfaatnya apa aja sih Pak kalau misalnya dari sudut pandangnya Disduk Capil? Khususnya untuk output yang dikeluarkan oleh Dukcapil yang berupa dokumen itu, satu tadi yang sudah saya sebutkan untuk perencanaan pembangunan, itu termasuk data agregat. Data agregat kependudukan itu sekarang dimanfaatkan oleh beberapa instansi pemerintahan, khususnya untuk BPJS. Sekarang menggunakan NIK, tidak perlu kartu BPJS juga. NPWP juga begitu, tidak perlu menggunakan kartu NPWP, khusus pakai NIK. Begitupun juga kepolisian. Jadi beberapa instansi khususnya untuk yang di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini yang sudah memanfaatkan data kependudukan itu ada 6 yang mempunyai hak akses kependudukan. 1, Dinas Sosial. 2, Rumah Sakit Umum Daerah. 3, Jamkesda. Terus Bapenda. Tenaga Kerja. Satunya lagi kalau enggak salah kemarin itu Disnaker. Ya, kami koordinasi dengan Kominfo juga nih menyediakan masalah jaringannya. Kami karena semua tanggung jawab ada di Kominfo perihal jaringan VPN-nya. Begitu. Jadi bisa dibilang terintegrasi gitu ya Pak ya. Semuanya iya, saling jadi koordinasi. Dengan satu pencatatan dokumen kependudukan itu bisa dimanfaatkan oleh berbagai sektor ya, pelayanan publik di berbagai sektor. Nah, kalau untuk tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana pentingnya untuk memilikinya Pak, maksudnya untuk misalnya nih masyarakat yang memang belum memiliki misalnya sebenarnya sudah di usia yang wajib memiliki KTP, tetapi sampai sekarang belum mengurus KTP, yang harusnya bikin pindah domisili, tapi belum mengurus pindah domisili. Nah, untuk masyarakat bisa aja ada masyarakat yang belum tahu nih Pak caranya untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut. Mungkin bisa diinfo. Oke, sebenarnya pengurusan administrasi kependudukan itu sekarang mempunyai banyak inovasi dan sudah pengurusannya amat sangat mudah, baik bisa dilakukan secara manual, datang langsung ke Dukcapil ataupun melalui online, via online. Untuk saat ini kami menggunakan layanan online berbasis web dengan mengunjungi laman serambinusantara.penajamkap.go.id. Jadi masyarakat walaupun yang domisilinya di Penajam maupun di luar Penajam bisa melakukan pendaftaran melalui website itu. Jadi pada dasarnya begini, untuk pengurusan administrasi kependudukan itu berasaskan pada domisili, bukan peristiwa. Jadi pengurusan administrasi kependudukan itu berdasarkan domisili sesuai KK atau KTPL.
Kalau dulu berasaskan peristiwa, jadi harus pengurusannya ke peristiwa terjadinya, misalnya kelahiran harus mengurus ke sana. Tetapi sekarang enggak, karena ada beberapa langkah inovasi dari Dukcapil sendiri. Salah satunya itu tadi pengurusan administrasi kependudukan berdasarkan domisili. Yang kedua, pengurusan administrasi kependudukan tidak memerlukan pengantar RT, RW atau desa atau kelurahan. Kecuali untuk akte kematian. Jadi untuk pindah datang, perekaman KTPL tidak diperlukan pengantar dari desa atau RT, khusus langsung. Tetapi setelah mendapatkan dokumen dari Dukcapil, masyarakat wajib melaporkan dokumen tersebut ke RT atau desa atau kelurahan. Nah, jadi datanya sudah valid baru lapor ke RT maupun desa setempat. Siap. Begitu. Nah ini ada dua hal nih Pak yang menarik yang saya tangkap dari penjelasan Bapak tadi. Yang pertama tadi tentang aplikasi berbasis web serambinusantara.penajamkap.go.id. Nah untuk di aplikasi ini seluruh layanan dokumen kependudukan itu bisa diakses. Bisa diakses lewat situ, didaftarkan lewat situ. Pada intinya masyarakat bisa mendaftarkan akun dulu, buat akun. Baru untuk bisa pendaftaran. Tetapi kami batasi hanya satu akun hanya untuk satu kakak anggota keluarganya. Jadi tidak boleh satu akun untuk pendaftaran di kakak yang lain. Tidak bisa kami kunci untuk menjaga privasi maupun keamanan data masyarakat. Jadi begitu. Satu akun, satu kakak. Iya. Dan itu bisa semua ya Pak. Bisa semua pengurusan. Tidak. Nah yang kedua nih yang menarik, tidak perlu lagi memerlukan pengantar RT atau RW. Ya. Karena kan seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya zaman dulu itu kan terkadang yang bikin masyarakat males buat ngurus dokumen kependudukan itu ya karena harus minta pengantar RT dulu, RW dulu, kemudian naik ke atasnya ke kelurahan, kemudian ke kecamatan. Begitu. Kan seperti itu. Semakin susah. Ya susah kan Pak. Nah sekarang ini saya lihat berarti tahapan-tahapannya pun dipersingkat, maksudnya lebih ringkes gitu ya Pak ya. Nah ini informasi yang menarik nih buat masyarakat PPO yang sedang menonton. Jadi nggak perlu misalnya nih yang lokasinya jauh nggak bisa datang ke kantor Capil untuk mendapatkan pelayanan, bisa langsung mengakses aplikasi di website tersebut tadi Serambi di serambi-nusantara.penajamkap.go.id. Jadi tinggal bikin akun, satu email itu bisa digunakan untuk satu kakak. Jadi bisa langsung akses semua di situ, dokumen apa yang diperlukan bisa langsung diurus di situ tanpa harus bikin pengantar RT, kecuali tadi yang surat kematian ya Pak ya. Kematian. Nah nanti ketika dokumennya sudah jadi dokumen akan dikirim ke email, karena sekarang dokumen administrasi kependudukan menggunakan kertas putih A4 80 gram. Jadi masyarakat bisa mencetak sendiri. Dan ibaratnya lebih hemat kertas juga, maksudnya lebih ramah lingkungan, ya. Paperless ya Pak ya. Betul. Jadi bisa juga ya dicetaknya kalau pas perlu aja. Boleh, gitu ya. Sementara filenya bisa disimpan. Dan dokumennya juga tersimpan di email. Terus masyarakat bisa kapanpun bisa mencetak sendiri, kecuali KTP sama KIA. Ya karena belangko KTP masih di pusat. Ada lagi Mbak ini mungkin ada satu aplikasi lagi yang dari Dirjen yang mungkin kami juga sosialisasi sekalian di sini, identitas kependudukan digital. Oke, seperti apa itu Jadi Pak? Identitas kependudukan digital itu suatu layanan dari Dirjen Dukcapil, sama aja mungkin basisnya sama, tetapi untuk merubah KTP sekarang kan fisik nih. Iya. Ya, sekarang mungkin ke depan 5 tahun atau 10 tahun lagi KTP fisiknya sudah tidak diperlukan lagi. Cuma ada pakai KTP digital. KTP digital itu berbentuk kiris. Berbentuk kiris. Barcode gitu. Barcode. Jadi tinggal scan pakai kiris kayak semacam itu barcode.
Terus di dalam aplikasi identitas kependudukan itu juga ada tersimpan data-data keluarga dan sudah terkoneksi dengan BPJS, NPWP. Kalau kita PNS ada kartu ASN juga ada, kartu KIS juga ada. Dan untuk saat ini masyarakat bisa melakukan pendaftaran lewat situ juga. Apa nama? Lewat layanan identitas kependudukan digital. Nah, kalau kami biasa menyebutnya IKD. Identitas kependudukan digital. Masyarakat bisa lewat website tadi untuk pendaftaran pelayanan administrasi kependudukan bisa lewat website kami atau bisa lewat identitas kependudukan digital. Jadi untuk menuju Roma banyak jalan yang dapat dilalui. Siap. Dan tujuannya sama. Tapi kalau untuk yang identitas Kependudukan digital, ya. tadi itu aplikasinya berbasis handphone Pak ya, Handphone, mobile Android, ya. Jadi maupun bisa iOS. di-download di Play Store atau App Store. Iya, boleh. Ya itu informasi tambahan nih buat teman-teman yang nonton. Jadi bisa ada juga aplikasi yang namanya Identitas Kependudukan Digital, bisa di download di handphonenya melalui App Store atau Play Store. Nanti bisa melihat seluruh datanya di situ yang ada di dalam KK yang sama. Nah, wah ini berarti jauh dari pemikiran saya nih Pak, karena kan saya ini kan mikirnya masih ribet pengurusan dokumennya, masih berbelit-belit karena kan masyarakat juga banyak yang taunya seperti itu. Ternyata dengan adanya informasi ini semoga bisa memberi wawasan juga nih kepada masyarakat ya kan, supaya mereka juga nggak males buat ngurus dokumen kependudukan. Sebenarnya kami juga berterima kasih dengan adanya podcast ini. Kami bisa menyampaikan informasi karena ada mungkin di masyarakat sana masih menganggap bahwa kepengurusan dokumen administrasi kependudukan itu sangat sulit. Iya. Padahal kalau dilakukan sendiri itu amat sangat mudah sekali. Kami pelayanan secara manual tatap muka 1 hari jadi. Tidak ada dokumen pelayanan yang melewati 1 hari. Kecuali satu ada gangguan jaringan. Kedua datanya emang bermasalah. Bermasalah seperti begini, ada duplikat NIK. Karena dulu masyarakat bisa kadang-kadang mempunyai 2 NIK. Jadi kan sekarang kan NIK itu sebagai single identity number. Jadi satu warga masyarakat, satu penduduk, 1 NIK. Makanya yang satu lagi perlu penghapusan. Mungkin datanya, kalau emang datanya bermasalah pasti akan mungkin agak lebih panjang ya prosesnya. Tetapi kalau datanya aman-aman aja, tidak ada jadi masalah, 2 jam 3 jam sudah selesai. Yang penting kami masyarakat urus sendiri, jangan diwakilkan. Karena data itu data rahasia Bapak Ibu semuanya. Benar-benar. Karena kan masih nggak bisa dipungkiri kan Pak, terkadang itu kalau misalnya sudah menyangkut tentang urusan dokumen administrasi, misalnya kayak masyarakat males pergi ke kantor itu, mereka yang menggunakan jasa-jasa titip diminta uruskan seperti itu kan, sebenarnya ya berbahaya juga karena keamanan data-data pribadi itu kan bisa diketahui sama banyak orang lain. Nah ini satu lagi nih Pak, kalau misalnya tadi kan dokumen yang sudah jadi bisa dikirimkan melalui email. Kecuali kan yang wujudnya berbentuk blanko seperti KTP dan KIA. Nah, misalnya ini ada yang mengurus KTP, kemudian KTP-nya udah jadi, tapi belum bisa. Ini kan biasa diambil di kantor Dukcapil ya Pak ya. Semisal nih orangnya berhalangan, belum bisa, atau misalnya sakit atau rumahnya jauh, ada nggak sih Pak layanan dari Dukcapil untuk bisa, apakah itu diantarkan atau melalui kurir atau jasa apa gitu Pak? Untuk saat ini kami belum, karena masih kami menjaga kerahasiaan data tersebut. Mungkin kedepannya bisa kami koordinasi dengan teman-teman penyandang disabilitas atau untuk menjadi kurir administrasi kependudukan. Tapi kami masih pelajari proses prosedur hukumnya seperti apa, karena ini menyangkut data dari segi keamanan, karena data perorangan yang wajib dilindungi oleh undang-undang. Iya sih. Itu masalahnya. Dan sebenarnya gini, apabila
walaupun nggak bisa datang ke Dukcapil, kalau sudah memakai IKD, KTP itu muncul di IKD. Otomatis akan terubah iya, datanya di terubah sistem otomatis itu ya Pak ya. ya. Walaupun belum di IKD pun sendiri, kalau sudah di aplikasi SIAK sudah berubah, langsung di aplikasi IKD sudah berubah, Otomatis terupdate langsung. meskipun belum pegang kartu Kartu fisiknya, fisiknya. tapi sudah pegang datanya Iya, duluan. datanya sudah Oke. ada gitu. Mantep lah ini Pak. Nah ini biasanya pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu masyarakat terkait kepengurusan dokumen administrasi kependudukan tadi. Apakah ada dikenakan biaya kah dari Disdukcapil? Enggak. Semua pengurusan administrasi kependudukan itu gratis. Gratis. Gratis, semuanya gratis. Pengurusan administrasi kependudukan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 89 kalau tidak salah. Itu bahwa semua pengurusan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya. Oh ya, ini ada Undang-Undangnya 26 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 79A. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Semuanya gratis. Gratis. Nah, itu buat teman-teman yang menonton, jadi tidak dipungut biaya sama sekali ya, Pak ya. Iya. Bisa menjadi catatan juga karena kan terkadang banyak masyarakat tuh bertanya-tanya gitu, Pak. Mau ngurus ini bayar nggak sih? Ada biayanya nggak sih? Iya. Nah, jadi sudah terjawab langsung oleh Pak Doni ya teman-teman bahwa segala kepengurusan dokumen kependudukan itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Iya. Oke, nah ini kan sudah banyak banget nih Pak program-program dari Dukcapil yang dari tadi sudah kita bahas. Nah untuk pastikan ada tantangan, ada kendala dalam maksudnya kepengurusan dokumen kependudukan ini. Ini kan kita udah mau IKN nih Pak, sebentar lagi udah mau IKN. Tentunya nggak bisa dipungkiri ada lonjakan penduduk, banyak pendatang datang ke Kabupaten PPU ini. Nah dari Dukcapil sendiri, bagaimana sih untuk mengatasi masyarakat yang memang mereka belum mau, maksudnya belum mengurus dokumen administrasi kependudukannya gitu, khususnya misalnya ada pendatang, karena kan ini pasti lonjakan penduduk pasti akan sangat terjadi nih, bahkan mungkin dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah mulai banyak yang datang. Oke. Sebenarnya begini, untuk proses pindah datang warga negara Indonesia itu semakin mudah. Contohnya sudah beberapa kali kami melakukan pembantuan untuk proses pindah warga yang sudah terlanjur di sini tetapi tidak bisa mengurus administrasi dari daerah asal. Surat pindah kami bisa membantu untuk memfasilitasi. Jadi kami berkoordinasi dengan Dukcapil daerah asal untuk menerbitkan SKPWNI namanya, Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia. Jadi penduduk tidak harus pulang ke daerah asal untuk proses pindah, cukup ke Dukcapil tujuan. Ya, untuk minta bantu proses pindah datangnya akan kami bantu. Selama yang bersangkutan itu tidak meninggalkan keluarganya di daerah asal. Misalnya begini, ada seorang laki-laki datang sudah pindah sini, sudah lama merantau ke sini, tetapi di daerah asal ada istri, ada anak, itu yang kami tidak mau. Jadi apabila kalau emang yang penting datanya tidak bermasalah, tidak meninggalkan suami atau istri di daerah sana, akan kami bantu. Oke. Begitu. Begitupun juga begini, misalnya emang yang bersangkutan tidak berencana pindah ke Dukcapil di daerah sini, PPU, bisa melakukan pendaftaran di penduduk non permanen. Oke, itu di mana Pak melakukan? Di aplikasi juga. Di aplikasi IKD bisa, di Serambi Nusantara bisa. Jadi tidak harus datang ke Dukcapil, cukup melalui online untuk pendaftaran penduduk non permanen. Jadi penduduk non permanen ini maksudnya bisa dibilang pendatang namun tetapi tidak tercatat sebagai warga negara PPU. Oke. Warga penduduk PPU. Iya, oke. Ya.
kayak semacam mahasiswa atau apa gitu, cuma Pekerja, ngekos para bekerja. Emang yang bersangkutan tidak mau pindah domisili, tetapi data itu amat sangat penting buat perencanaan pembangunan kita, begitu. Oke. Nah, terakhir nih Pak, dalam proses pembuatan dokumen kependudukan, ada nggak sih kendala-kendala yang dialami oleh Disduk Capil? Maksudnya ya dari internal maupun eksternal, itu mungkin bisa ini nggak dijelaskan sedikit? Ya untuk proses produksi dokumen administrasi kependudukan biasanya sih terkendala masalah jaringan, terus kecepatan jaringannya itu sendiri. Terus sarana prasarana kita pun karena kita menggunakan teknologi, mau enggak mau sarana dan prasarana kami ini masih lama. Jadi mungkin agak lelet. Nah, tapi secara bertahap kami mulai untuk perbaikan sarana dan prasarana itu sendiri. Karena pengembangan jaringan pasti akan berubah. Serba digital pasti akan memenuhi dengan suatu kriteria atau spesifikasi khusus karena itu aplikasi. Kalau enggak kita iringi dengan peningkatan sarana dan prasarana, ya akan agak mengganggu lah. Itu. Terus yang kedua kemungkinan karena untuk KTPL ya biasanya belangko. Dulu jumlah ya ketersediaannya. ketersediaan belangko ya karena belangko ini hanya diproduksi oleh pusat. Jadi untuk proses pengambilan pusat. Jadi pembagian kalau emang tapi alhamdulillah untuk tahun-tahun ini lancar-lancar saja. Untuk jadi ketersediaan belangko aman saja. Kalau untuk belangko itu biasanya dikirimnya per berapa periode Pak? Maksudnya sebulan sekali kah atau triwulan? 2 bulan sekali. 2 bulan sekali ya. 2 bulan sekali itu biasanya ada berapa ini belangko yang dikirim? Tergantung dari permintaan kita, pencetakan dan mutasi penduduk ya. Jadi kalau emang sebelum habis ya kami pengajuan untuk pengambilan belangko. Tetapi kadang-kadang belangko di pusat belum tersedia itu masalahnya. Tapi sekarang kan sudah ada aplikasi identitas kependudukan digital. Bisa menggunakan IKD itu. Jadi KTP digital. Jadi rasanya kalaupun harus menunggu lama untuk cetak belangkonya nggak masalah Nggak ada gitu masalah, nggak ada masalah. Tetap bisa pakai merubah, IKD digital gitu. bisa pakai aplikasi. Karena kan sekarang pasti hampir rata-rata orang pasti memiliki smartphone jadi pasti punya aplikasinya. Oke, terakhir nih Pak Doni, mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat PPU yang lagi menonton, harapannya ke depan mungkin untuk masyarakat seperti apa bisa disampaikan. Oke, terima kasih buat masyarakat. Mohon untuk pengurusan administrasi kependudukannya itu dilakukan sendiri dan tanpa menitip atau kepada orang lain karena semakin mudah. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan secara manual atau secara daring tadi dengan menggunakan website serambinusantara.penajamkap.go.id atau melalui IKD Identitas Kependudukan Digital. Yang penting adalah jaga keamanan data Bapak Ibu semuanya. Sekarang pengurusan administrasi kependudukan makin cepat, makin mudah dan makin membahagiakan. Jadi dan semuanya gratis. Bapak Ibu kalau ada permasalahan atau mau konsultasi bisa melalui Facebook atau melalui WA, Instagram ada ataupun melalui website kami juga ada. Langsung bertanya aja 24 jam kami layani pertanyaan. Mantap. Konsultasi. Iya. Jadi kalau misalnya mau bertanya bisa langsung hubungin sosial medianya aja Pak Boleh. Nama sosial medianya Disduk Capil. Disduk Capil untuk Facebook Disduk Capil Penajam Pasir Utara, untuk Instagramnya Dukcapil PPU, untuk WA di 0821 4828 7007.
luar biasa sampai diberikan nomor WhatsApp Iya. servisnya di Sdukcapil. Asal jangan disalahgunakan ya teman-teman nomor WhatsApp-nya ya. Memang WhatsApp ke situ untuk bertanya tentang hal-hal kepengurusan dokumen administrasi kependudukan saja. Jangan tiba-tiba Pak Doni saya mau curhat gitu ya. Jangan ya, jangan WA seperti itu ya teman-teman ya. Oke, luar biasa banget hari ini di episode kali ini. Terima kasih banyak kepada Pak Doni Ariswanto dari Disdukcapil PPU sudah memberikan sharing kepada kita info-info yang sangat bermanfaat kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang sudah menonton juga selalu ingat kata Pak Doni ya teman-teman, jangan titip-titip kalau mau ngurus dokumen ya, karena yang nomor satu itu yang paling penting adalah keamanan data diri kalian sendiri. Oke, terima kasih banyak Pak Doni, sekali lagi kami dari seluruh tim podcast Suara Benotaka sudah mau hadir di episode kali ini. Semoga nggak kapok ya Pak. Senang ikut malah, senang. podcast. Semoga nanti bisa bertemu di lain kesempatan juga. Dan sehat selalu, sukses selalu buat Disdukcapil Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Saya Marsha, host podcast Suara Benotaka. Kami akhiri untuk episode kali ini. Buat yang mau kasih ide kita akan bahas apa lagi di episode yang berikutnya, mungkin bisa langsung aja tinggalin komentar di kolom komen yang tersedia di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke keluarga, ke teman-teman kalian jika kalian merasa informasi ini sangat bermanfaat untuk dibagikan. Akhir kata kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.